Di sebuah kompleks perumahan yang asri, di mana pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni menghiasi setiap sudut, tinggal seorang ibu rumah tangga bernama Bu Maya. Dia adalah sosok yang dikenal di lingkungan tersebut, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kepribadiannya yang hangat dan ramah. Setiap pagi, Bu Maya menghabiskan waktu di taman kecilnya, merawat tanaman-tanaman yang tumbuh subur, sambil menikmati sinar matahari yang lembut. Dia selalu menyapa tetangga dengan senyuman, membuat setiap orang merasa nyaman di sekitarnya. Suatu hari, saat Bu Maya sedang menyiram tanaman mawar kesayangannya, dia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Ketika dia menoleh, matanya bertemu dengan sosok tampan yang berdiri di depan pagar. Ardi, seorang penagih hutang yang baru saja ditugaskan untuk menagih hutang dari salah satu penghuni kompleks, merasa sedikit canggung saat melihat Bu Maya. Dengan penampilan rapi dan senyum yang menawan, Ardi adalah sosok yang mudah menarik perhatian. Namun, saat itu, dia merasa gugup, terutama ketika melihat Bu Maya yang cantik dan anggun. "Selamat pagi, Bu," sapa Ardi dengan suara yang lembut, berusaha menampilkan sikap profesional meskipun hatinya berdebar. "Selamat pagi, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Bu Maya, sambil mengatur rambutnya yang tergerai. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Ardi, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih dekat. Ardi menjelaskan tujuannya datang ke kompleks tersebut. Dia harus menagih hutang dari salah satu tetangga, tetapi saat dia berbicara, pandangannya tak bisa lepas dari Bu Maya. Ada aura yang memikat di sekelilingnya, dan Ardi merasa terpesona. Bu Maya, di sisi lain, merasakan ketertarikan yang sama. Meskipun mereka baru bertemu, ada sesuatu yang membuat mereka merasa nyaman satu sama lain. "Kalau boleh tahu, siapa yang berhutang?" tanya Bu Maya, berusaha menjaga percakapan tetap ringan. "Namanya Pak Joko. Dia sudah beberapa bulan belum membayar," jawab Ardi, berusaha tidak menunjukkan ketertarikan yang lebih dari sekadar profesional. Namun, saat dia melihat senyuman Bu Maya, hatinya bergetar. "Ah, Pak Joko. Dia memang sering terlambat membayar. Tapi dia orang baik," Bu Maya menjawab sambil tersenyum. "Mungkin saya bisa membantu mengingatkannya." Ardi mengangguk, merasa senang dengan sikap Bu Maya yang penuh perhatian. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Bu Maya menceritakan tentang anak-anaknya yang sedang bersekolah, sementara Ardi berbagi tentang pekerjaannya sebagai penagih hutang yang seringkali membuatnya merasa tidak nyaman. Saat percakapan berlangsung, Ardi merasa ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kilatan rasa saling pengertian yang membuat Ardi ingin lebih dekat dengan Bu Maya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan ini, meskipun dia tahu bahwa dia harus tetap profesional. "Mas Ardi, maukah Anda bergabung dengan saya untuk minum teh? Saya baru saja membuat kue," tawar Bu Maya, melihat Ardi yang tanpa ragu. Ardi terkejut dengan tawaran itu. Dia tidak ingin melanggar batasan profesional, tetapi di sisi lain, dia merasa sangat tertarik untuk mengenal Bu Maya lebih jauh. "Tentu, Bu. Saya akan senang sekali," jawabnya, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Mereka duduk di teras yang dikelilingi oleh tanaman hijau. Bu Maya menyajikan teh hangat dan kue yang baru dipanggang. Suasana terasa akrab dan nyaman, seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Ardi menikmati setiap suapan kue yang lembut, sementara Bu Maya memperhatikan setiap gerak-gerik Ardi dengan rasa ingin tahu. "Mas Ardi, apa yang membuat Anda memilih pekerjaan ini?" tanya Bu Maya, ingin tahu lebih banyak tentang pria di depannya. Ardi menghela napas, merasa sedikit berat untuk menjelaskan.
Sebenarnya, saya tidak terlalu suka dengan pekerjaan ini. Tapi saya harus memenuhi kebutuhan hidup, jawabnya jujur. Kadang, saya merasa seperti orang jahat ketika harus menagih hutang. Bu Maya mengangguk, memahami perasaan Ardi. Saya bisa mengerti. Terkadang, kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai untuk bertahan hidup, katanya dengan empati. Tapi saya yakin, di balik pekerjaan itu, ada sisi baik dari diri Anda. Ardi tersenyum, merasa dihargai. Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak bagi saya, ujarnya, merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Maya. Saat matahari mulai terbenam, suasana di sekitar mereka semakin indah. Warna oranye dan merah menghiasi langit, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk pertemuan mereka. Ardi dan Bu Maya terus berbincang, berbagi tawa dan cerita, seolah-olah waktu berhenti di sekitar mereka. Namun, di dalam hati Ardi, ada perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus menagih hutang dari Pak Joko, tetapi semakin lama dia menghabiskan waktu dengan Bu Maya, semakin sulit baginya untuk melakukannya. Dia tidak ingin merusak momen indah ini dengan masalah keuangan yang membebani pikirannya. Ketika malam tiba, Ardi merasa berat untuk meninggalkan Bu Maya. Dia ingin terus berbicara, tetapi dia tahu bahwa dia harus pergi. Terima kasih atas teh dan kue yang lezat, Bu. Saya sangat menikmati waktu ini, katanya, berusaha menyembunyikan rasa enggan untuk berpisah. Terima kasih juga, Mas Ardi. Saya senang bisa berbincang dengan Anda, jawab Bu Maya, senyumnya membuat hati Ardi bergetar. Saat Ardi melangkah pergi, dia menoleh untuk melihat Bu Maya sekali lagi. Dia berdiri di teras, dikelilingi oleh cahaya lembut dari lampu taman, dan Ardi merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada koneksi yang dalam, yang membuatnya ingin kembali lagi. Di dalam mobilnya, Ardi merenungkan pertemuan itu. Dia merasa terjebak antara tanggung jawab dan perasaan yang baru saja muncul. Dia tahu bahwa dia harus kembali untuk menagih hutang, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Bu Maya lebih jauh. Hari-hari berlalu, dan Ardi tidak bisa berhenti memikirkan Bu Maya. Setiap kali dia melewati kompleks perumahan itu, hatinya berdebar. Dia ingin kembali, tetapi rasa takut akan tanggung jawabnya menghalanginya. Namun, satu hal yang pasti, pertemuan tak terduga itu telah mengubah hidupnya, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Dengan pikiran yang penuh harapan dan keraguan, Ardi tahu bahwa pertemuan berikutnya dengan Bu Maya akan menjadi momen yang menentukan. Apakah dia akan berani mengambil langkah untuk mendekatkan diri, ataukah dia akan tetap terjebak dalam perannya sebagai penagih hutang? Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan itu. Hari-hari berlalu setelah pertemuan tak terduga itu, dan Ardi tidak bisa menghilangkan bayangan Bu Maya dari pikirannya. Setiap kali dia melewati kompleks perumahan itu, hatinya berdebar-debar, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Dia tahu bahwa dia harus kembali untuk menagih hutang dari Pak Joko, tetapi di sisi lain, dia merasa ragu untuk melakukannya. Ketertarikan yang tumbuh antara dia dan Bu Maya membuatnya merasa terjebak dalam dilema. Suatu sore, Ardi memutuskan untuk kembali ke kompleks perumahan itu. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari pekerjaannya, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada alasan lain yang mendorongnya untuk datang. Saat dia melangkah masuk, dia merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Dia berharap bisa bertemu Bu Maya lagi. Ketika Ardi tiba di depan rumah Pak Joko, dia melihat Bu Maya sedang duduk di teras, membaca buku.
Dia tampak begitu anggun dengan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Ardi merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. "Selamat sore, Bu Maya," sapa Ardi, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergetar. "Selamat sore, Mas Ardi. Senang melihat Anda lagi," jawab Bu Maya dengan senyuman yang membuat hati Ardi bergetar. Dia menutup bukunya dan mengalihkan perhatian sepenuhnya kepada Ardi. "Apakah Anda sedang membaca buku yang menarik?" tanya Ardi, berusaha memulai percakapan. "Ya, ini novel tentang cinta dan pengorbanan." "Sangat menyentuh," jawab Bu Maya, matanya berbinar saat berbicara tentang buku yang dia baca. "Bagaimana dengan Anda? Apa kabar?" "Baik, terima kasih. Saya baru saja menyelesaikan beberapa pekerjaan," Ardi menjawab, merasa lebih nyaman saat berbicara dengan Bu Maya. "Tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan pertemuan kita yang lalu." Bu Maya tersenyum, dan Ardi merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan matanya. "Saya juga merasa senang bisa berbincang dengan Anda. Rasanya seperti kita sudah saling mengenal lama." Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Ardi merasa seolah-olah waktu berhenti. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, impian, dan harapan. Ardi menceritakan tentang keluarganya dan bagaimana dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara Bu Maya berbagi tentang anak-anaknya dan bagaimana dia berusaha menjadi ibu yang baik. Saat mereka berbincang, Ardi merasa ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kilatan rasa saling pengertian yang membuat Ardi ingin lebih dekat dengan Bu Maya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan ini, meskipun dia tahu bahwa dia harus tetap profesional. "Mas Ardi, apakah Anda sudah menagih hutang dari Pak Joko?" tanya Bu Maya, tiba-tiba mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih serius. Ardi merasa sedikit canggung. "Sebenarnya, saya belum melakukannya. Saya merasa ragu untuk mendekatinya," jawabnya, berusaha jujur. "Kenapa? Apakah Anda merasa tidak nyaman?" Bu Maya bertanya, matanya penuh perhatian. "Ya, bisa dibilang begitu. Saya tidak ingin merusak hubungan baik dengan tetangga," Ardi menjelaskan, merasa terbuka dengan Bu Maya. "Tapi di sisi lain, saya juga harus menjalankan tugas saya." Bu Maya mengangguk, memahami perasaan Ardi. "Saya mengerti. Terkadang, kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tapi Anda juga harus menjaga diri sendiri." Ardi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Bu Maya. Dia merasa terinspirasi oleh pandangannya yang positif. "Terima kasih, Bu. Itu sangat berarti bagi saya," ujarnya, merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Maya. Saat matahari mulai terbenam, suasana di sekitar mereka semakin indah. Warna oranye dan merah menghiasi langit, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk pertemuan mereka. Ardi dan Bu Maya terus berbincang, berbagi tawa dan cerita, seolah-olah waktu berhenti di sekitar mereka. Namun, di dalam hati Ardi, ada perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus menagih hutang dari Pak Joko, tetapi semakin lama dia menghabiskan waktu dengan Bu Maya, semakin sulit baginya untuk melakukannya. Dia tidak ingin merusak momen indah ini dengan masalah keuangan yang membebani pikirannya. Ketika malam tiba, Ardi merasa berat untuk meninggalkan Bu Maya. Dia ingin terus berbicara, tetapi dia tahu bahwa dia harus pergi. "Terima kasih atas waktu yang menyenangkan, Bu. Saya sangat menikmati percakapan ini," katanya, berusaha menyembunyikan rasa enggan untuk berpisah.
Terima kasih juga, Mas Ardi. Saya senang bisa berbincang dengan Anda, jawab Bu Maya. Senyumnya membuat hati Ardi bergetar. Saat Ardi melangkah pergi, dia menoleh untuk melihat Bu Maya sekali lagi. Dia berdiri di teras, dikelilingi oleh cahaya lembut dari lampu taman, dan Ardi merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada koneksi yang dalam, yang membuatnya ingin kembali lagi. Di dalam mobilnya, Ardi merenungkan pertemuan itu. Dia merasa terjebak antara tanggung jawab dan perasaan yang baru saja muncul. Dia tahu bahwa dia harus kembali untuk menagih hutang, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Bu Maya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali ke kompleks perumahan itu. Dia merasa lebih percaya diri, bertekad untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, saat dia mendekati rumah Pak Joko, dia melihat Bu Maya sedang menyiram tanaman di tamannya. Hatinya bergetar lagi, dan dia merasa ragu. "Selamat pagi, Bu Maya," sapa Ardi, berusaha menampilkan senyum yang tulus. "Selamat pagi, Mas Ardi. Senang melihat Anda lagi," jawab Bu Maya, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Ardi merasa hangat di dalam hatinya. "Saya datang untuk menagih hutang dari Pak Joko," katanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Oh, saya harap semuanya berjalan lancar," Bu Maya menjawab, tetapi ada nada khawatir dalam suaranya. "Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha," Ardi menjawab, tetapi dia merasa berat untuk melakukannya. Dia tidak ingin merusak hubungan baik yang telah terjalin antara mereka. Setelah berbincang sejenak, Ardi merasa semakin terikat dengan Bu Maya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ketika dia akhirnya pergi untuk menagih hutang, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Dia ingin kembali ke Bu Maya, tetapi dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Saat Ardi menagih hutang dari Pak Joko, dia merasa canggung. Dia tidak ingin merusak hubungan baik dengan tetangga, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya. Setelah berbicara dengan Pak Joko, Ardi merasa lega, tetapi hatinya tetap tertinggal di taman Bu Maya. Ketika dia kembali ke kompleks perumahan itu, dia melihat Bu Maya sedang duduk di teras, menunggu kedatangannya. Hatinya berdebar-debar, dan dia merasa senang bisa bertemu lagi. "Mas Ardi, bagaimana hasilnya?" tanya Bu Maya, matanya penuh harapan. "Alhamdulillah, saya berhasil menagih hutang dari Pak Joko," jawab Ardi, merasa bangga. "Bagus sekali. Saya tahu Anda bisa melakukannya," Bu Maya menjawab, senyumnya membuat hati Ardi bergetar. Mereka melanjutkan percakapan, dan Ardi merasa semakin dekat dengan Bu Maya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan Ardi tahu bahwa dia harus mengambil langkah selanjutnya. Saat malam tiba, Ardi merasa berat untuk berpisah. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Bu Maya, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. "Bu Maya, saya ingin mengatakan sesuatu," katanya, berusaha mengumpulkan keberanian. "Ya, Mas Ardi. Apa yang ingin Anda katakan?" Bu Maya bertanya, matanya penuh perhatian. Ardi terdiam sejenak, merasakan ketegangan di udara. "Saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Anda lebih dekat," ujarnya, berusaha jujur. Bu Maya terkejut, tetapi senyumnya tidak pudar. "Saya juga merasakan hal yang sama, Mas Ardi. Saya senang bisa berbincang dengan Anda," jawabnya,
membuat hati Ardi bergetar. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Ardi tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi momen yang menentukan, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Malam itu, setelah perbincangan yang penuh ketegangan dan harapan, Ardi pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang karena telah mengungkapkan perasaannya kepada Bumaya, tetapi di sisi lain, dia juga merasa cemas. Dia tahu bahwa hubungan mereka berada di ambang sesuatu yang lebih dalam, tetapi tanggung jawabnya sebagai penagih hutang terus menghantuinya. Hari-hari berikutnya, Ardi berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya selalu kembali kepada Bumaya. Setiap kali dia melewati kompleks perumahan itu, hatinya berdebar-debar, dan dia berharap bisa bertemu lagi. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus menagih hutang dari beberapa klien lain, termasuk Pak Joko, yang belum sepenuhnya melunasi utangnya. Suatu sore, Ardi memutuskan untuk kembali ke kompleks perumahan itu. Dia merasa lebih berani dan bertekad untuk berbicara lebih banyak dengan Bumaya. Ketika dia tiba, dia melihat Bumaya sedang duduk di teras, dikelilingi oleh tanaman yang sedang berbunga. Senyumnya yang hangat membuat hati Ardi bergetar. "Selamat sore, Bumaya," sapa Ardi, berusaha menampilkan senyum yang tulus. "Selamat sore, Mas Ardi. Senang sekali melihat Anda lagi," jawab Bumaya, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. "Apa kabar?" "Baik, terima kasih. Saya datang untuk menagih hutang dari Pak Joko," Ardi menjawab, tetapi hatinya terasa berat. Dia tidak ingin membahas hal itu, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya. "Oh, saya harap semuanya berjalan lancar," Bumaya menjawab, tetapi ada nada khawatir dalam suaranya. "Saya tahu Pak Joko kadang sulit diajak bicara tentang hal itu." Ardi mengangguk, merasakan beban di pundaknya. "Ya, saya akan berusaha. Tapi saya juga ingin berbicara dengan Anda lebih banyak," katanya, berusaha mengalihkan perhatian dari topik yang tidak nyaman. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Ardi merasa semakin dekat dengan Bumaya, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Namun, saat dia berbicara, dia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa dia harus segera menagih hutang dari Pak Joko, tetapi dia tidak ingin merusak momen indah ini. Setelah beberapa saat, Ardi merasa bahwa dia tidak bisa menunda lagi. "Bumaya, saya harus pergi menagih hutang dari Pak Joko sekarang," katanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Baiklah, Mas. Semoga semuanya berjalan lancar," Bumaya menjawab, tetapi ada kerisauan di wajahnya. "Saya berharap Anda tidak merasa tertekan." Ardi mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa tertekan. Dia tidak ingin merusak hubungan baik yang telah terjalin antara mereka. Saat dia melangkah pergi, dia menoleh untuk melihat Bumaya sekali lagi. Dia berdiri di teras, dikelilingi oleh cahaya lembut dari lampu taman, dan Ardi merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada koneksi yang dalam, yang membuatnya ingin kembali lagi. Ketika Ardi tiba di rumah Pak Joko, dia merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa menagih hutang bukanlah hal yang mudah, tetapi dia harus melakukannya. Setelah beberapa menit berbincang, Ardi berhasil menagih sebagian dari utang Pak Joko. Namun, saat dia keluar dari rumah itu, hatinya terasa berat. Dia merasa seolah-olah telah merusak sesuatu yang indah. Setelah menyelesaikan tugasnya, Ardi kembali ke kompleks perumahan. Dia ingin berbicara dengan Bumaya,
tetapi dia merasa ragu. Dia tidak ingin mengganggu waktu Bu Maya, tetapi di sisi lain, dia merasa tidak lengkap tanpa berbicara dengannya. Ketika dia tiba di depan rumah Bu Maya, dia melihatnya sedang duduk di teras, tanpa khawatir. "Mas Ardi, bagaimana hasilnya?" Tanya Bu Maya, matanya penuh harapan. "Alhamdulillah, saya berhasil menagih sebagian dari utangnya," jawab Ardi, tetapi dia merasa tidak puas. "Tapi saya merasa tidak nyaman." "Kenapa? Apakah Anda merasa tertekan?" Bu Maya bertanya, matanya penuh perhatian. "Ya, bisa dibilang begitu. Saya tidak ingin merusak hubungan baik dengan tetangga," Ardi menjelaskan, merasa terbuka dengan Bu Maya. "Tapi di sisi lain, saya juga harus menjalankan tugas saya." Bu Maya mengangguk, memahami perasaan Ardi. "Saya mengerti. Terkadang, kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Tapi Anda juga harus menjaga diri sendiri," katanya dengan lembut. Ardi merasa terinspirasi oleh pandangan Bu Maya. "Terima kasih, Bu. Itu sangat berarti bagi saya," ujarnya, merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Maya. Saat malam tiba, Ardi merasa berat untuk berpisah. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Bu Maya, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. "Bu Maya, saya ingin mengatakan sesuatu," katanya, berusaha mengumpulkan keberanian. "Ya, Mas Ardi. Apa yang ingin Anda katakan?" Bu Maya bertanya, matanya penuh perhatian. Ardi terdiam sejenak, merasakan ketegangan di udara. "Saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Anda lebih dekat," ujarnya, berusaha jujur. Bu Maya terkejut, tetapi senyumnya tidak pudar. "Saya juga merasakan hal yang sama, Mas Ardi. Saya senang bisa berbincang dengan Anda," jawabnya, membuat hati Ardi bergetar. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Ardi tahu bahwa pertemuan berikutnya akan menjadi momen yang menentukan, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawa mereka. Namun, saat mereka berbincang, Ardi merasa ada sesuatu yang harus dia sampaikan. "Bu Maya, saya tahu bahwa pekerjaan saya sebagai penagih hutang mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya tidak ingin mengganggu hidup Anda," katanya, berusaha jujur. Bu Maya menggelengkan kepala. "Mas Ardi, saya tidak merasa terganggu. Saya menghargai kejujuran Anda. Saya tahu bahwa pekerjaan Anda penting, dan saya menghormati itu," jawabnya, matanya penuh pengertian. Ardi merasa lega mendengar kata-kata Bu Maya. "Terima kasih, Bu. Itu sangat berarti bagi saya," ujarnya, merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Maya. Saat malam semakin larut, Ardi tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Bu Maya lebih dekat, tetapi dia juga tidak ingin merusak hubungan baik yang telah terjalin. "Bu Maya, saya ingin mengajak Anda untuk pergi makan malam. Mungkin kita bisa lebih mengenal satu sama lain," katanya, berusaha mengungkapkan perasaannya. Bu Maya terkejut, tetapi senyumnya tidak pudar. "Saya akan senang sekali, Mas Ardi. Terima kasih atas undangannya," jawabnya, membuat hati Ardi bergetar. Malam itu, mereka merencanakan untuk bertemu di sebuah restoran kecil yang nyaman di dekat kompleks perumahan. Ardi merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia ingin membuat momen ini istimewa, tetapi dia juga merasa takut akan apa yang mungkin terjadi.
Ora,